Judul kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Studi kasus Health Safety and Environment atau HSE. Sumbernya tempo.co. Daftar kebakaran kilang minyak dan depo Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Sertifikasi, identifikasi, dan uraikan bahaya yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Nah, untuk dalam industri migas, khususnya pengolahan dan penyimpanan di kilang minyak, terdapat berbagai potensi bahaya yang tidak dikelola ya. Jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan kecelakaan besar seperti ledakan dan kebakaran ya. Bahaya utama yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina antara lain untuk yang satu ini, bahaya kebakaran dan ledakan. Nah, ini sumber bahayanya dari kebocoran pipa, tangki, atau peralatan yang mengandung bahan bakar, akumulasi uap bahan bakar, gasolin, vapor, LPG, terus nafta yang sangat mudah terbakar. Sumber penyulut api, percikan listrik, alat kerja panas atau hot work, petir atau human error. Nah, dampaknya ledakan skala besar, kebakaran yang menjalar ke fasilitas lain, korban jiwa dan kerugian materi. Yang kedua, bahaya dalam kimia berbahaya. Sumber bahayanya paparan terhadap bahan kimia beracun seperti benzena, hidrogen, sulfida ya, amonia, sulfur dioksida. Nah, untuk dampaknya keracunan pekerja, kontaminasi lingkungan, kerusakan organ jangka panjang. Nah, untuk bahaya listrik, sumber bahayanya dari korsleting instalasi listrik di zona berbahaya. Terus sistem pertahanan atau grounding yang tidak memadai, kabel yang rusak atau paparan kelembapan. Untuk dampaknya ini percikan api yang menyulut uap bahan bakar, kematian akibat sengatan listrik. Dan untuk yang keempat, bahaya mekanis dalam tekanan tinggi. Nah, untuk sumber bahayanya pecahnya tangki atau pipa karena over pressure ya, kegagalan safety valve dan peralatan kontrol tekanan, kelelahan material karena suhu tinggi. Untuk dampaknya ledakan tekanan, kalau terlontarnya pecahan logam berbahaya. Nah, untuk yang kelima, bahaya lingkungan, sumber bahayanya tumpahan minyak mentah atau produk jadi ke tanah atau ke lautnya, pencemaran udara akibat pembakaran tidak sempurna, pemuatan limbah cairan dan perairan, dampaknya kerusakan ekosistem laut dan darat, denda sanksi hukum, protes masyarakat dan kerusakan reputasi perusahaan. Bahaya psikologi dan human error, sumber bahayanya tekanan kerja tinggi, kelelahan jam kerja panjang. Nah, untuk ketidakketahuannya atau kurang pelatihan, pengambilan keputusan yang buruk dalam kondisi darurat ya. Untuk dampaknya kesalahan operasional, kecelakaan berulang, penurunan moral pekerja. Yang kedua, tata cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan bahayanya. Pengendalian bahaya dalam industri berisiko tinggi seperti kilang minyak mengacu pada hierarki pengendalian bahaya ya, yaitu yang paling efektif ke yang paling dasar, eliminasi ya, yang ke satu. Hilangkan sepenuhnya sumber bahaya, contohnya menghentikan pengguna sistem atau bahan yang tidak aman atau susah usang. Implementasi penutupan unit atau jalur proses yang telah terbukti rawan bocor. Menghapus instalasi pipa tua yang tidak dapat diperbaiki. Yang kedua, substitusi atau substitution. Nah, mengganti bahan atau proses dengan alternatif yang lebih aman, contohnya mengganti bahan kimia yang beracun dan versi yang kurang berbahaya nih. Nah, implementasi menggunakan aditif yang lebih ramah lingkungan, modifikasi proses agar menghasilkan tekanan dan suhu lebih rendah. Yang ketiga, engineering control atau pengendalian teknik nih. Nah, menggunakan teknologi atau rekayasa untuk memisahkan pekerja dari bahaya. Implementasi gas detection system, sistem deteksi dini kebocoran gas ya. Automatic shutdown system ya, sistem otomatis penghentian proses saat anomali terdeteksi. Pressure relief device ya, katup pelepas tekanan untuk mencegah ledakan. Terus ada sistem proteksi kebakaran, fire suppression system berbasis foam atau CO2. Terus ada sprinkler dan hidra aktif. Nah, terus ada juga zoning dan ventilasi pemisahan area rawan ledakan dengan mengatur sirkulasi udara.
Yang keempat, administrasi kontrol atau pengendalian administratif, mengatur kebijakan, prosedur, dan pelatihan implementasi standar operating procedures atau SOP yang jelas dan diperbarui ya. Dan work permit system, izin khusus untuk pekerjaan panas, ruang terbatas, dan lain-lainnya. Pelatihan rutin dan sertifikasi pekerjaan dan kontraktor. Simulasi keadaan darurat secara berkelas, sistem pelapor, near miss, dan unsafe condition. Nah, alat pelindungnya dari APD nih. Perlindungan terakhir saat bahaya tidak bisa dihilangkan seluruhnya. Nah, untuk implementasinya, baju tahan api, helm sarung, tangan tahan panas atau kimia, kacamata pelindung, respirator, dan sepatu boot ya. Tahan bahan kimia juga ya. Dan pengawasan penggunaan APD secara disiplin. Standar profesional HSE yang wajib diterapkan pada industri migas. Nah, terus ada ini nih, sistem manajemen K3 yang diakui nasional dan internasional, SMK3. Sistem manajemen K3 yang PP nomor 50 tahun 2012 wajib bagi perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja atau risiko tinggi, menekankan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Terus ada ISO 45001 2018 ya, Occupational Health dan Safety Management System. Standar internasional yang mengartikan OHSAS 18001 fokus pada pengendalian risiko dan peningkatan performa K3 ya. Dan terus ada prosedur operasional HSE yang harus diterapkan, Emergency Response Plan atau ERP. Protokol respon cepat terhadap insiden seperti kebakaran, tumpahan, dan ledakan, guys. Yang ketiga, ada penerapan budaya HSN, mendorong pelapor proaktif terhadap kondisi tidak aman ya, mengenakan program safety campaign, toolbox meeting, dan HSE reward system. Penerapan budaya stop work authority, yaitu hak pekerja untuk menghentikan pekerjaan yang dirasa tidak aman. Nah, dalam instruksi, kilang minyak seperti percikan api bisa menjadi bencana. Oleh karena itu, PT Pertamina sebagai BUMN di sektor energi harus menjadi pionir dalam penerapan HSE yang ketat dan konsisten. Penerapan teknologi, pelatihan, dan budaya keselamatan yang kuat adalah fondasi utama untuk mencegah tragedi di masa depan. Karena keselamatan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa manusia, keberlangsungan dan lingkungan, dan masa depan bangsa. You guys.